Oke. Nah, jadi selamat malam untuk kita semua. Izinkan saya makan diri. Nama saya Romualdi saya Sudin Purba dari kelompok 14 atau B4 dengan NIM G0024 Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari tubuh kita dan dengan permasalahan nyeri punggung, di mana kita akan menjelaskan tentang struktur anatomi vertebra dan muskulus penyusun radiculodorsum. Nah, jadi pertama kita akan menjelaskan dulu dari gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan vertebra dari tampak samping, depan, dan juga belakang. Nah, kita bisa melihat di sini ada C1, C2 yang masing-masing namanya itu atlas aksis dengan ada juga torakal, cervical itu yang akan menyusun regul leher, torakal itu yang akan menyusun eh, bagian punggung ini hingga bagian paling ujung dari sternum, sejajar dengan sternum. Baru juga ada lumbal, lumbal itu bagian pinggang hingga paling dekat dengan eh, panggul, yang kemudian nanti akan berlanjut ke sakrum. Sakrum itu nanti akan berlanjut ke bagian panggul dan kemudian nanti ada koksik yaitu bagian tulang ekor. Nah, jadi masing-masingnya itu uh, menyusun regio-regio dalam badan tertentu. Nah, ini pertama kita akan lihat dulu dari atlas dan aksis. Nah, atlas dari tampak atas itu kita akan lihat tuberculus anterior, anterior arch, bilateral mass, dan juga vertebral foramen. Nah, vertebral foramen di sini itu untuk membentuk kanal dari vertebral atau lubang dari vertebra itu uh, untuk uh, untuk penyebaran dari nutrisi dan lain sebagainya ataupun juga untuk inovasi saraf dan juga inovasi saraf, melekatnya otot dan lain sebagainya. Baru juga transversus foramen, posterior tuberculus. Oke. Nah, kita sudah melihat dari atas, kita akan lihat dari bawah. Nah, ini kurang lebih sama. Ada inferior articular facet for axis dan juga superior articular facet for axis. Ini uh, Oke. Jadi ini kita akan juga melihat aksis. Aksis ini tersusun atas beberapa yang penting seperti pediculus. Pediculus itu untuk menyediakan proteksi samping untuk tulang belakang dan juga inervasi saraf. Di mana itu kalau misalnya kita lihat itu nanti dia bentuknya akan menonjol. Ada juga body atau kaputnya itu. Kaputnya itu biasanya berbentuknya itu uh, akan akan lebar dan dia itu nanti akan terlihat juga seperti ini. Ini kan ada mulut bebek juga. Hmm, mulut bebek kayak mulut bebek juga. Baru ada juga inferior articular facet for C3 itu nanti akan menjadi penyambungan penyambungan dari cervical yang ketiganya itu. Nah, sedangkan untuk yang pos-pos pos superior itu nanti kita kurang lebih sama, ada juga processus spinosus. Processus spinosus itu dia untuk perlekatan dari ligamen dan juga otot. Jadi nanti kita akan di dalam ligamen dan otot itu nanti kita akan lihat tulangnya itu namanya spinosus processus lateral mass. Oke. Nah, kita akan berlanjut ke uh, bagian antar tulangnya ini. Nah, bagian antar tulangnya ini kan kita bisa ngelihat ada semacam biru-birunya ini. Nah, biru-birunya ini tersusun atas annulus fibrosus dan juga nucleus pulposus. Nah, penyusun-penyusun yang ada di tengah-tengahnya ini merupakan bagian dari sendi di mana itu yang akan memudahkan kita untuk bergerak seperti kita pada saat misalnya kita dipijit itu nanti kan ada bunyi krek-krek. Nah, itu berasal dari apa perlekatan dari si anulus fibrosusnya ini. Nah, kita juga bisa ngeliat di sini kalau misalnya apa ada perbedaan antara massa si anus fibrosusnya ini di setiap regio. Kalau misalnya atlas itu kan cenderung lebih tipis. Torakal juga sedikit karena itu berada di bagian bagian belakang, bagian punggung. Nah, tapi kalau misalnya di lumbal atau di bagian pinggang itu biasanya cenderung lebih banyak. Sehingga kita itu lebih mudah untuk bergerak di bagian lumbalnya ini. Sedangkan yang sisanya itu cenderung dia tulang yang bersifatnya itu tulang hati atau sendinya itu cenderung kaku. Nah, ini ada torasik. Nah, uh, vertebra torasik ini yang keenam yang akan kita lihat itu. Jadi ini ada superior articular facet, ada lamina, ada juga spinosus processus yang kurang lebih sama untuk uh, pro- melindungi uh, untuk pelekatan ligamen dan juga otot. Ada juga angle of articular facet, ada pediculus. Pediculus itu sama tadi menyediakan proteksi samping untuk tulang belakang dan invasi saraf. Baru badinya itu
Beda sama yang aksis sama atlas. Kan atlas sama aksisnya itu ada lubangnya. Lubangnya gede kan. Tapi ini kan kalau misalnya udah masuk torasik dan sebagainya itu nanti dia cenderung lubangnya akan semakin kecil. Tergantung dari ininya. Oke. Oke. Nah, kita akan lihat juga dari yang torasik yang ke-12 itu, dia itu cenderung punya uh, bentuk spinosus processus yang cenderung lebih besar. Karena semakin ke bawah itu justru uh, dia itu apa ada organ-organ dalam sehingga dia itu membutuhkan proteksi yang justru lebih lebar dan buat kita itu kalau misalnya kita lihat tuh tulangnya jadi makin menonjol kalau misalnya di bagian sini, bagian torakalnya ini. Apalagi ini ada paru-paru ya. Baru ada costal facet, superior articular, body dan sebagainya. Nah, kalau misalnya lumbar vertebra ini kita lihat ada vertebral body. Ini terlihat kalau misalnya di lumbar itu cenderung berbeda. Di lumbar itu cenderung lebih lebar karena pergerakan itu tadi yang lebih banyak. Kalau misalnya pergerak kecil itu nanti cenderung akan lebih mudah untuk lepas. Nah, baru ada pediculusnya sama. Ada juga transverse processus, ada lamina, ada aksesori proses dan spinosus processus. Nah, eh, kita juga di sini akan melihat eh, sacrum. Nah, sacrum itu dia ada auricular surface. Nah, auricular surface ini adalah eh, apa bagian yang cenderung sama kayak bagian dalam telinga kita itu dia justru lebih lembek sehingga dia itu kalau misalnya kita ingat itu kan nanti itu tulangnya akan menggini kan. Nah, tulang yang mengginikannya itu nanti dia akan di auricular surface-nya itu dia akan apa itu dia nanti akan lebih melebar gitu karena dia ini kan kalau aurikular ini dia akan lunak kan jadi dia kalau misalnya di perempuan yang melahirkan juga ya itu dia nanti akan memudahkan dia itu untuk membuka panggulnya itu. Nah, baru di sini ada juga tuberosus sakral, ada lateral crest, dan sakral, intermedial sakral. Nah, di sini ada lubangnya juga sama kayak yang lain, cuman dia itu lubangnya cenderung lebih kecil. Itu disebut dengan sakral foramina. Ada juga sakral sakral cornu, dia itu yang bagian kerasnya itu di bagian sini. Ada juga koksigel. Koksigel ini ada tiga, ada di bagian ini dari sini sampai sini itu dia adalah koksiknya itu. Oke, oke mungkin itu saja. Nah, baru ada juga musculus penyusun dorsum. Nah, di musculus penyusun dorsum ini kurang lebih yang perlu kita ingat itu ada beberapa seperti trapezius. Trapezius itu nanti dia akan berbentuknya seperti trapesium. Itu nanti dia akan gini dan gini dan gini sama seperti ini kita ya. Nah, ini. Nah, baru ada juga teres mayor dan teres minor. Teres mayor, teres minor, infraspinatus, supraspinatus itu dia itu nanti akan menyusun rotator cuff atau rotator cuff. Nah, baru ada juga tora lumbakal, ada juga deltoid. Deltoid itu yang biasanya ada di bahu kita itu. Baru ada juga spinous processus. Oke, infraspinatus rhomboideus. Oke. Iliac crest itu yang otot yang nanti akan ada di sekitar panggul atau iliacus. Nah, kalau misalnya gluteus maximus itu yang biasanya eh, di pantat kita ya. Oke, mungkin itu satu. Mungkin di sini kita juga akan melihat dari, bentar, ini agak lambat ya. Hmm, Oke, ini mungkin kalau misalnya di bagian intermediate layernya itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada longissimus thoracis muscle, ada spinal thoracis muscle. Dia itu longissimus thoracic itu dia yang dan spinalis ini dia itu yang yang menjadi muskulus yang melapisi eh, vertebra di bagian torakalnya itu. Ada juga spinosus processus C7, ada juga iliac crest. Nah, mungkin sama-sama aja ya, cuman dia itu lebih dalam layernya. Oke. Nah, baru untuk yang terakhir itu ada tulang mastoid. Tulang mastoid itu nanti dia akan di bagian sini. Ada juga nanti tulang masseter. Ada juga rotatores.
rotator cervicalis muscle, dia yang berada di sini. Baru ada juga apa lagi ya? Hmm, multifidus erector spinale. Erector spinale itu yang dia itu yang melapisi di bagian tulang ekor kita itu. Nanti kan dia kan ada kayak lembek-lembek kan, itu di bagian tulang ekor. Nah, yang melapisnya itu adalah si erector spinae muscle. Hmm, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan regio tubuh kita. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika salah kata. Amin.